galau-galau gitu. Nge-reply. Kenapa Neng? Dia nge-reply. Mas Ferry nge-reply. Kenapa Neng? Gitu kan. Ya, terus nggak lama Mas, aku ingat banget tuh itu siang, sorenya Mas Ferry ngabarin, kau masuk JWB lagi ya. Alhamdulillahirobbilalamin, itu benar-benar bersyukur banget Mas. Itu aku thank you banget karena di saat itu aku lagi sedih banget karena aku mesti mikirin gimana aku ke depannya untuk ngidupin anakku. Sampai kemarin tuh aku pas ada live di salah satu e-commerce gitu, mereka tuh ngomongnya tetap adeknya Mas Adam ya ini ya, Sista ya, si Mbak kesurupan. Tetap ya, tahu ya, dan apa? Trademarknya begitu ya. Bahkan syuting di PH lain pun sutradaranya bilang, ya abis nanti keluar dari pagar kesurupan ya. Damn. Ya, teman Erin dan teman Ferry, kita ketemu lagi di JWBD. Namanya JWBD, Nes. Okay. Ya, teman-teman, tahu dia siapa? Kalau yang sering nonton JWB pasti tahu. Perannya juga tahu, pasti. Si kesurupan. Setiap episode dia kesurupan, pasti tau lah kalau apa pecinta-pecinta JWB. Nah, teman-teman, Inesa Ines, salam sapa para penggemar. Hai teman Erin dan teman Ferry. Hari ini saya yang hadir untuk membahas tentang JWB. Kita mau nostalgia ya. Jadi kenapa kita buat ini, Nes? Karena banyak banget yang DM, banyak banget yang minta ceritain dong zamannya JWB dulu gimana. Dari fans-fansnya yang sering nonton JWB lover lah gitu. Jadi akhirnya kemarin kita mikir bikin gak ya, akhirnya yaudah kita bikin episode pertamanya sih langsung adalah pertemuan produser dan sutradaranya JP dan myself. Terus kemarin kita udah cerita seru dan sekarang kita mulai ke pemain. Kenapa si Ines duluan yang kita ini teman-teman, karena saya pengennya yang memang dari awal dan dia yang dari awal, termasuk dari awal dan apa dari episode 00 malah. Benar. Itu dia udah nongol dan peran dia sebelumnya bukan Sista ya? Bukan. Apa coba ceritanya? Sister brother. Awalnya sebenarnya belum ada konsep episodik, itu tuh konsepnya serial dan judulnya pun bukan Jodoh Wasiat Bapak ataupun yang awalnya kalian kenal sebagai Jodoh Pengantar Jenazah. Awalnya itu ingat banget judulnya Wasiat. Judulnya Wasiat. Kedua judulnya Jodoh. Abis itu barulah Jodoh Pengantar Jenazah. Benar. Nah, awalnya kita itu tiga kakak beradik. Pertama memang Adli Virus, yang kedua Sista, nah yang ketiga ini Raya. Nah sebenarnya aku ini jadi Raya, bukan Sista. Raya itu adiknya juga, adiknya paling kecil, tapi dijadiin dua bersaudara. Benar. Akhirnya aku jadi Sista. Itu awal asal muasal ya? Asal Wasiat dulu judulnya ya. Betul. Jadi apa namanya Sista? Dulu berjilbab kan? Ceritanya kan ya Raya ini berjilbab ya ceritanya ya. Adik-adik paling kecil kan? Adik paling kecil. Adik keduanya siapa? Adik keduanya tuh sebenarnya si Sista Nadira. Itu Nadira Oktova. Iya. Nadira Oktova yang main. Jadi nah setelah itu udah selesai, akhirnya kita ada revisi-revisi, dimintanya jangan terlalu banyak. Waktu itu keluarganya Adam cukup satu aja dan akhirnya kita ambil yang paling kecil untuk naikin menjadi Sista gitu loh. Akhirnya si Ines ini yang kita ambil jadi Sista. Dan kalau nggak salah dulu kamu itu hampir juga mau jadi itu kan, yang perannya Anet yang dibotakin itu kan? Nah itu jadi sebelumnya kan jujur aja nih, nungguin Jodoh Wasiat Bapak itu promonya 7 bulan. Nah itu. 7 bulan benar. 7 bulan. Prosesnya. 7 bulanan ya kalau. Iya. Oh, udah 7 bulanan, hamilnya udah gede tuh.
sempet agak mau nyerah ya, cuma karena kan manajerku mama, jadi dia selalu bilang udah Nes, sabarin aja, ini tuh pasti bakal jalan. Soalnya dari kantor dulu masih castingnya tuh masih Mas Billy, terus masih juga kontekan sama almarhum kakaknya Mas Ferry, Pak Ferdinand. Mereka tuh positif banget, jual kesini kesana kemari, pokoknya yakin lah, lantung lah. 7 bulan, selama itulah sempet ngambil stripping sih, kayak nyuri-nyuri. Waktu itu kan mama pernah izin kan sama Mas Ferry ngambil satu program stripping. Ya udah, tapi kalau misalnya jodoh jalan kesini lagi ya, gitu. Itu juga deg-deg sih, kayak aduh yang ini ntar panjang tapi yang ini nanti jalan. Tapi ya udah sportif aja, emang udah perjanjian dari awal. Kalau jodoh ke kantor satunya juga bilang kalau program yang sebelumnya udah jalan nih jodoh, gue cabut ya dari judul ini gitu. Fair-fairan aja waktu itu. Tapi bener-bener 7 bulan itu kayak yang iya tiap bulan kita nanya, iya pasti jalan kok, pasti jalan. Tapi ya hasilnya juga nggak main-main sih selama sabarnya itu. Membuahkan hasil sabarnya itu. Itu jadi dia. berarti pas lagi kamu masa nunggu itu ditawarin yang botak itu. Nah itu ditawarin yang si botak itu, yang jadi Rohaye itu kan. Kecil-kecil. Pengen jadi manten kalau nggak salah judulnya itu kan jadi Anet kan. Dan sikonnya aku lagi mau merit waktu itu, jadi kayak nggak mungkin nih pengantin masa botak, masa pakai wig gitu kan, nggak lucu kan. Dan juga mikirin, aduh jodoh kalau sampai jalan gimana ya. Tapi lebih baik ya udah deh kita pertahanin aja nih, nungguin jodohnya. Oke, akhirnya kamu tolak itu ya? Tolak itu. Oke, akhirnya ya itu tadi yang Ines bilang teman-teman, penantiannya akhirnya membuahkan hasil yang tidak main-main juga. Jadi dari awal sampai ending ya dia ada gitu. Nanti kita dalamin lagi lah. Nah, teman-teman, jadi Ines ini termasuk gelombang pertama banget dari line up pemain JWB, karena JWB itu sering rotasi ya. Pemainnya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang baru, dan dia yang dari pertama. Jadi yang dari pertama itu Ines, Adli Fairuz, Tessa Kaunang, apalagi ya? Abun Hadi, Bopak, Daus. Daus, benar. Udah itu ya. Udah. Itu yang benar-benar dari awalan gelombang pertama banget sampai akhirnya terus-terusan itu mereka, teman-teman. Dan perannya Bang Bopak itu sebenarnya bukan yang orang kaya itu, jadi tukang nasi goreng. Yes, kemarin juga udah diceritain sama Pak Cepi. Teman-teman mungkin baru pada tahu kan kalau sebenarnya bukan itu, dia tadinya tuh cuma tukang nasi goreng aja gitu. Akhirnya kita mikir sayang, Bopak tuh lucunya kalau songong gitu loh, bukan kalau dia miskin. Kalau dia tuh miskin, harus sombong nah, gitu. harus sombong. Udah gitu ditambahin dengan bajunya yang norak banget, mungkin penonton masih inget lah gayanya Bang Bopak di situ, dan itu dia lucu banget. Itu masuk banget sih. Oke. Terus ingat nggak pas di rating 1 tuh dari episode berapa? Aku lupa episodenya, tapi aku ingat ceritanya apa. Apa tuh? Yang dia pura-pura jadi hantu. Siapanya? Si ini, pemainnya tuh Vista. Oh, dia pura-pura jadi hantu ya? Dia pura-pura jadi hantu, jadi pocong. Ya? Yang jadi pocong. Oh. Itu awal rating 1. Itu gimana rasanya dari yang kita kan underdog ya, kita kan orang nggak ada yang memperkirakan gitu kan. Iya. Sinetron apaan sih, jenazah udah gitu tayangnya di Antv, bukan tayang di TV nomor 1 saat itu. Betul, gitu kan. Betul. Gimana gitu loh waktu kamu ngelihat kok bisa rating 1 itu gimana yang kamu rasain at that time gitu loh? Jadi sedih-sedihnya itu awal-awal banget ya, kayak range episode 1 sampai 20 deh. Itu tuh sedih banget itu kan. Gara-gara kita kan lokasi di Persari. Yes. Ini rumah Adam, ini ada ini rumah Adam, ini ada rumah satunya. Oke. Itu program lain tuh kayak aku denger banget kayak apaan sih tuh sinetron, keranda-keranda, ambulans, jenazah. Oh, diomongin gitu? Iya, kita kayak kecil hati kan. Iya, sedih apalagi, ya gitu ya. Benar, apalagi pas pertama kali tayang, itu inget banget, belum dibikinin poster. Itu poster dari Tobali. Iya, jelek banget. Itu Billy yang bikin, iya. Itu gimana, poster resminya tuh belum ada.
dari Antv juga belum gitu. Jadi masih ala kadarnya banget. Ya ampun, Orang cuma kantor muka gitu. ditempel-tempel doang. Iya. Backgroundnya itu ambulans. Sedih banget itu pokoknya. Jadi Kalau masih ada datanya boleh tuh dimasukin tuh. Ya nanti kita kasih lihat, ada kok posternya yang ini nih. Ya, sedih. Ada ambulannya ngaco lah, itu Billy ya. Billy tuh anak kantor lah, anak kantor Bali dia yang bikin. Asli. Terus tuh kan tayangan kan awalnya jam 11 malam. Nah ya, itu Awal orang bilang banget. jam kuntilanak kan dulu. Iya, aku sama Imas gini. Kita gimana ini, siapa yang mau nonton? Imas. Yang nonton kayaknya kuntilanak deh. Iya. Akhirnya jadi jam 10, cuma tetap aja maksudnya kayak bukan jam prime time kan. Maksudnya bukan jam 7, bukan jam 8. Itu kan jam-jam bagus di saat memang penonton buka TV habis pulang kerja, mandi, makan segala macam. Ini jam 10 apa yang dirasa? Iya. Dan pas tahu kita tuh lama banget bertahan 3 besar. Iya. Lama banget bertahan 3 besar. Kita mau ngalahin ada waktu itu anak langit ya? tukang bubur. Bubur? Masih tukang bubur. Enggak dong. Bukan ya? Bukan, dulu dunia terbalik. Oh iya, dunia terbalik. Kan kita barengan tuh. Dia duluan 2 minggu apa sebulan gitu baru kita. Iya benar, dunia terbalik. Tapi jangan salah, waktu itu aku juga ditawarin dunia terbalik. Oh, sebelum Tapi ini. Karena bukan orang Sunda dan nggak bisa bahasa Sunda, jadi ya bye. Oh, repot jadinya ya. Repot, mereka maunya gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, dunia terbalik itu masih rating 1. Kita kalau nggak 2, 3, 2, 3. Lama di 2. Itu aku ingat. Pas rating 1, itu langsung heboh semua. Ingat gak kita bikin video masing-masing Instagram waktu Iya. itu? Alhamdulillah jodoh wasiat Bapak rating 1, ingat gak? Iya, ingat banget. Saking bangganya, norak tapi ya kita Norak, pernah tapi gitu. ya, benar. Kenapa nggak kita ngelakuin itu gitu loh? Mumpung kita pernah nomor 1 kan Nah, waktu itu. itu dia. Maksudnya kesempatan mungkin akan datang pada saat itu, tapi ternyata justru dari situlah kita disuruh bikin 2 episode, disuruh bikin 3 episode sehari. Itu luar biasa syutingnya, luar biasa. Gimana tuh waktu 3 episode tayang episode 3 episode fresh 1 hari itu gimana gedebak-gedebuknya? Coba kasih tahu. Aduh, itu lagi hamil posisinya. Posisinya lagi hamil, harus 3 episode. Kenapa? Hamil muda. Itu hamil muda. Jadi karena aku ngerasa nggak morning sickness, nggak mual sama sekali, bisa makan apa aja, hamil kebo kan tuh dibilangnya. Jadi ya udah lanjut aja, kata dokter, ya udah kamu lanjut aja kerja, nggak masalah. Yang penting nggak ada keluhan. Ya udah, dokternya untung enak. Oke. Habis dari situ Itu 5 tim ya? 5 Pas 3 tayangan sehari ya? 5 tim itu. Jadi untungnya lokasi per sehari, ya? cuma bedanya rumah A, rumah B, rumah C. Tapi yang paling agak bikin puyengnya, satu kalau salah kostum. Wah, berantakan semua. Kalau salah kostum itu berantakan. Berantakan semua. Kedua, nama-nama bintang tamu, nama-nama perannya. Nama-nama peran itu kadang-kadang harus manggil Pak atau manggil Mas, Mas, atau Abang, apa Abang, gitu ya. Mbak. Iya. Itu suka harus kelewat ya. continuity. Iya. Karena kalau enggak buyar tayangan. Iya. Ya itu juga sering tuh ketika kita preview di kantor lah, ini gimana sih tadi manggilnya Pak, ini kok Mas, ini kok ini ya, sering begitu tuh. Itu dia makanya. Jadi kayak 3, tapi apa ya, itu pengalaman ya menurut aku juga dengan konsep kita episodik. Kayaknya belum pernah ada yang sampai 3 episode sehari. Dan jangan salah, itu pagi ada rerun 3 episode juga. Bener. Jadi kita 6 tayangan dalam sehari. Suka dukanya meranin Sista itu apa? Kenapa? Suka dukanya meranin Sista. Suka dukanya adalah Paling kalau capek ya kesurupannya itu ya. teriak-teriaknya sih. Itu tiap episode soalnya. Apalagi pas hamil lu teriak-teriakannya mantap. Tapi sukanya apa ya, karena perannya beda sendiri juga kan, punya ciri khas, yaitu dia jadi kuncinya juga untuk ngungkapin episodenya, ngungkapin kasusnya. Terus dia juga dengan cara ya dia kesurupan. Awalnya juga bingung, episode 4 ingat banget itu yang di kuburan temennya yang Liawau, dia jadi siapa? Rasti ya? Jadi Rasti, temennya Rasti meninggal apa saudaranya, di kuburan itulah mulai kesurupan. Itu juga kayak referensi dari mana ini? Awalnya enggak?
Awalnya enggak. 1, 2, 3 itu belum kesurupan. Episode keempat baru kesurupan. Itu ide kreatif dari kita di kantor. Udah deh biar tambah seru, udah bikin kesurupan deh gitu-gitu. Tapi jadi ciri khas jadi loh. Ciri khas. Akhirnya orang taunya Sista ya kesurupan. Benar. Episode gitu loh. Sampai kemarin tuh aku pas ada live di salah satu e-commerce gitu. Mereka tuh ngomongnya tetap adeknya Mas Adam ya ini ya. Sista ya. Si Mbak kesurupan. Tetap ya, tahu ya. Dan apa? Trademark gitu ya. Trademarknya begitu ya. Bahkan syuting di PH lain pun sutradaranya bilang, "Ya, abis nanti keluar dari pagar kesurupan ya." Damn. Ya jadi orang taunya itu ya. Taunya itu. Ya iyalah pasti setiap hari, sehari beberapa kali muncul ya. Iya orang taunya ya begitu pasti sampai kapanpun gitu loh. Mungkin beberapa tahun ke depan juga tetap Masih akan melekat tetap gitu. diingat. Masih akan tetap diingat. Luar biasa sih ya. Luar biasa sih impact dari JWB tuh yang menjadikan follower saya 1M sekarang. Yeay. Luar biasa. Neng, Apa tuh? dari JWB udah kebeli apa? Dari Berkahnya. JWB, alhamdulillah waktu itu tahun kemarin ya, kemarin. Satu ganti mobil. Wow. Ganti mobil. Kedua, alhamdulillah dapat rumah. Wow. Cash. Dua-duanya cash. Alhamdulillah. Hebat dari JWB ya berkahnya ya. Iya, alhamdulillah banyak banget berkah. Dari teman-teman lain pun juga dengarnya kayak Pak Ustadz akhirnya Pak Ustadz, belum punya mobil waktu itu. Beli Dia kan ya? bolak-balik pakai motor dari Bogor kampung banget kata dia. Itu sekarang dia beli mobil buat keluarganya. Alhamdulillah. Pak Abun udah beli rumah dia bilang. Wah, banyak ya berkahnya biasa. ya dari JWB teman-teman. Alhamdulillah. Waktu di JWB tuh sempat vakum berapa lama sih, Stam? Oh iya, waktu itu Sempet. karena drama dimulai. Aduh, drama dia nih. Pusing kan di kantor Iya. kan? Pusing kan pasti. Kehidupan sinetron terjadi di kehidupan nyatanya dia. Jadi waktu itu pas tepat hamil mau menjelang 8 bulan. 8 bulan itulah udah pas diperiksa di dokter kontrol itu keturun. Nah, Yang harusnya nih misalnya batasnya sampai sini nih kepala bayi. Ini udah lewat. Lah, kamu mau melahirkan secara prematur? Kamu istirahat sekarang. Aduh, lapor lah kan. Aku juga karena anak pertama, jadi parnonya parah. Kayak waktu itu kan berantem di lokasi. Ingat banget sama Asradanya Mas Sondang. Karena? Itu Miracle. Maaf ya Miracle kalau kamu nonton. Waktu itu dimarah-marahin. Gua nggak mau jalan ke rumah Dahlia. Padahal sebelahan doang rumahnya. Gua nggak mau jalan ke rumah Dahlia. Gak mau, pokoknya di sini aja take-nya. Gak mau. Sampai nangis itu. Ganti baju di set, pakai tank top doang ganti baju, master cover. Cutinya setahun lebih. setahun ya. Cuti Setahun. hamil ya. Cuti hamil. Itu pertama cuti tuh. lahiran berarti. Cuti lahiran. Cuti lahiran. Cuti lahiran setahun. Habis Setahun. itu JWB tanpa Sista lama tuh ya. Setahun itu, habis itu masuk lagi, habis itu drama lagi kan? Iya, drama. Drama kedua itu yang seru, itu benar-benar dari drama. Kalau yang pertama kan ya memang melahirkan, ya biasalah gitu. Cuti. Tapi waktu itu kan aku minta besoknya aku udah pulang ke rumah, kata Mas Bobby, casting directornya dia bilang, nggak bisa tante, ngomong ke mama, nggak bisa tante, harus seminggu nunggu dulu. Wah, aku udah pusing banget, udah kayak aduh ini gimana sih, gue pengen pulang ke rumah, gue pengen udah bed rest aja gitu. Jadi teman-teman, fasenya Ines ini di JWB adalah menikah, menikah. Sebelum malah pas promo pacaran, pacaran, menikah, melahirkan, bubar blas. Bubarnya dengan drama yang sangat-sangat seru waktu itu ya. Gak usah dijelasin, kamu udah jelasin di vlog yang lain. Iya. Intinya bubar karena ex-nya juga saya kenal, pernah kerja bareng juga sama dia. Kirain sahabat. Adalah, saya kenal. Terus kita nggak bahas itu ya, jelas itu drama bubar. Sampai akhirnya ketika bubar itu cuti juga kan?
cuti. Iya kan? Proses bubar beribut itu kan masalah lah itu. Benar. Jadi Desember mama kan nanya, ini kira-kira Ines bisa masuk JWB lagi apa enggak? Ingat banget dari kantor bilang nggak akan bisa, nggak akan bisa masuk lagi. Oke, saya menyerah. Tapi Januari, gara-gara aku tuh nggak pernah posting story apa-apa, nggak pernah sama sekali. Tiba-tiba aku posting yang mungkin kalian tahu kali ya quotes-nya. Nah, marahnya orang sabar, terus kecewa, yang galau-galau gitu, nge-reply. Kenapa Neng? Dia nge-reply, Mas Ferry nge-reply, kenapa Neng? Gitu kan. Ya, terus nggak lama Mas, aku ingat banget tuh itu siang, sorenya Mas Ferry ngabarin, kau masuk JWB lagi ya. Alhamdulillahirobbilalamin, itu benar-benar bersyukur banget Mas. Itu aku thank you banget karena di saat itu aku lagi sedih banget. Karena aku mesti mikirin gimana aku ke depannya untuk ngidupin anakku gitu. Jadi kayak pijakan untuk JWB aku dipastiin nggak bisa masuk. Di PH lain aku mulai melangkah lagi nih gitu. Oh, saat itu ya? Saat itu, pokoknya thank you banget Mas. Ya balik lagi kan itu takdir lah ya. Maksudnya ya emang rezeki, ya gimana, walaupun udah enggak, tapi kalau emang Tuhan udah menetapkan itu rezeki kamu, ya pasti ada aja caranya masuk lagi gitu. Rezeki anak. Apa ya alhamdulillah lah, harus tetap disyukurin. Banget. Itu ininya si Ines. Jadi total tuh kamu berapa episode? 700-an. Kalau nggak 1000 ya, 1400. Kalau nggak 1044. Ya itu kan gara-gara itu apa melahirkan sama ada problemnya itu gitu, dramanya itu. Ya pokoknya drama-drama lah. Iya. Lewat ya. Oh, itu tuh yang dakyung-dakyungnya tuh lewat. Dakyungnya tuh lewat. Sudah, jangan ngomongin itu. Waktu perpisahan JWB gimana? Sedih nggak? Aduh. Waktu itu nggak ada ngomong apa-apa lagi pas syuting terakhir. Enggak ya pas. Oh ya pas syuting terakhir ya. Oh karena kan kita Masih nggak bingung, gedebak-gedebuk. Apa kita nggak ada omongan yang langsung. Oh ini ya syuting terakhir. Enggak. Nah, itu. Karena buru-buru memang dadakan kan. Itu karena aku ingat juga dibilangin kita nunggu seminggu dulu Iya. Soalnya seminggu tepat kita semua dipanggil ke kantor. Dipanggil ke kantor, kita meeting besar di situ. Dengan Mas Ferry menyatakan pernyataan yang menyedihkan. Dia bilang, dengan ini saya menyatakan bahwa JWB sudah selesai. Aduh. Kayak tapi di situ ya sedih, tapi di situ kelihatan juga semuanya bangga sih. Iya. Maksudnya selama ini sudah melewati banyak masalah, tapi akhirnya ya goalsnya lihat dong tembus 1000 episode gitu loh si Jodoh Aset Bapak ini. Itu banyak yang tetap ada ekspresi kebanggaan dari teman-teman semua. Benar. Apalagi Telco udah berapa kali ganti. Waduh. Ya? Ada yang keluar gara-gara BB. Macem-macem lah. Kalau bicara soal apa keluar masuknya kru gitu ya. Iya. Macam-macam lah. Karena waktu itu di grup kru aku sempat baca, mereka tuh bilang ini tuh bukan syuting, ini tuh perang loh. Perang. Itu bukan syuting, tapi ini tuh perang. Jadi kalian tuh harus kuat-kuat mentalnya. Wah. Boleh lah. Karena apa ya, setiap hari Mas, jujur aja di JWB itu tuh setiap hari di lokasi ada aja masalah. Masalah ya. Ada aja. Ya itu serunya, kalau nggak ada masalah nggak tembus 1000 episode. Nggak jadi panjang. Nggak jadi panjang. Karena nih, ingat nggak? 200 episode bungkus nih, 300 episode ya, bungkus. Selalu begitu. Selalu dibilang bungkus. Gimana nggak yang lama-lama terbiasa dari yang spot jantung, aduh mak cuma 100 doang nih gitu kan. Lama-lama udahlah ntar paling lanjut. Yang Makanya penting naskah masih terima. Ya, setiap kita syukuran kan kita pasti per 100 ya teman-teman, kita pasti syukuran, dan selalu saya pasti speech di situ, saya selalu bilang jangan ngarepin panjang-panjang deh. Yang penting hari ini lu syuting pada bener aja. Masalah dan gak ada yang bisa mastiin ini mau sampai berapa episode kan gitu. Yang penting kita jalanin aja, dan akhirnya ya alhamdulillah 1000 episode tembus. Terus apa namanya, CS kamu tuh siapa? CS aku Yang paling ini Pemain deket. Pemain itu ya pastinya Imas, oke. Terus Empai, Adli. Karena dia juga waktu dia lagi pusing-pusingnya dia nyalon itu, dia lagi ada kesel sama pemain satunya. Dia bilang, "Neng, kamu dong yang kasih tahu gitu. Kalau aku yang ngasih tahu nanti aku emosi." Ya udah.
Meskipun kita nggak satu base camp, tapi tuh di set emang ya Adli tuh ngebawa. Jadi kayak serasa kakak beneran. Oke. Apa-apa orang pas lagi hamil perutku suka dicolek-colek. Makanya, aduh. Jadi itu ya paling dekat ya, Imas sama Adli ya. Imas, yang sering Adli. ngobrol gitu ya. Mungkin kalau sama yang kayak sama Mati juga akrab Mati, sih. ya, Mati ya. tuh dia juga keluarga banget deh. Positif gitu. ya dia ya. Karena dia datang setiap hari tuh, tiap datang nanti meluk. Iya, selalu begitu ya. Rutinitas begitu setiap hari dia lakuin. Semua pemain dia peluk-pelukin. Pasti kayak gitu. Jadi kayak ya udah emak sendiri. Sama Mbak Tessa sih suka ku isengin. Apalagi yang satu base camp. Jadi tuh kita kan ada 2 base camp. Ada base camp yang AC nggak ngerokok, ada base camp yang merokok di belakang. Iya. Itu Adli Bukan bikin karena sendiri. geng-gengan ya. Oh bukan. Karena emang yang mau ngerokok sama enggak gitu ya. Iya, jadi yang geng nggak merokok itu aku, Imas, Mbak Tessa, Kak Mega, sama Mas Gun, Mas Gunawan. Yang lain di sana semua yang ngerokok. Nyelip tuh satu laki di situ. Mas Gun ya. Mas Gun. Yang paling rempong siapa pemain? Sama yang rempang. Siapa lagi? Tessa enggak sih. Tessa enggak kok. Tessa enggak ya. Tessa yang pokoknya kantor doang. Iya. Tessa Laporan. Kaunang. Tessa not gitu. Iya, minggu depan Telat, kita sama kan? Tessa. Tessa kita undang ke sini. Mbak Tessa. Terus kamu ini nggak pas ingat nggak kita ngerayain 1000 episode Ngerayain. waktu itu syukuran 1000 episode. Kirain yang itu yang 1000 episode syuting di Terminal Pulau Gebang. Wah itu seru, itu edisi spesial ya. Itu seru banget seru syutingnya banget. itu. Apalagi Itu 1000 episode. apalagi tuh aku tuh senengnya bukan cuma pemain tetapnya aja, tapi pemain-pemain bintang tamu episodiknya ini tuh bener-bener kayak udah keluarga sendiri. Iya. Bahkan mereka tuh kayak cuma 2 scene, 3 Iya, scene aja. itu episode itu Ada kita bintang pakai. tamunya Iya. juga nih. Oh yang di satu bus Iya. Iya, satu bis kan ini Episode semua artis spesial, semua. jadi mau ekstras mau apa semuanya artis kita Iya. taruh di situ. Itu episode spesial. Termasuk banget. ini Iya, main juga. main juga. Orang mau pulang kampung. Iya, bukan lagi. Oke. Oh jadi tapi kan pas 1000 episode ada kan yang kita bikin acara gede itu. Oh, bikin acara gede di Persari Seru ya, kan. seru Itu, ya itu ya, iya. momen Itu itu ya. itu asli mewah banget sih ya. Karena emang khusus kita acara 1000 episode. Seru banget ya, ada door prize dulu ya, motor ya. Seru banget. Itu door prize-nya nggak main-main lagi, motor. Keren ya. banget sih itu. Oke. Apa namanya? Ya balik lagi, kita kan dulu sempat nggak dianggap lah ya. Kita sempat nggak dianggap, Sedih. sempat dianggap apa sih sinetron apa sih, sampai akhirnya kita naik ya. Kita mencapai puncak, dan ingat nggak sih malah banyak yang ngikutin kita. Itu dia banyak Iya. yang bikin Malah banyak sinetron yang plek-keteplek ngikutin kita gitu. Padahal sebelumnya kita dihujat, dibilang jelek, dibilang apa. Tapi ketika pas kita sudah di atas dan orang-orang pada ngikutin kita, ada nggak rasa kebanggaan? Kalau aku sih jujur waktu itu pas di momen itu ya, pas kita di atas, habis itu orang pada ngikutin, aku tuh di sana momennya yang ya, gitu ya. bener. Lu Kalau aku dulu ngejelekin program gua, tapi sekarang bener. itu loh, ada sedikit bangga, gue bangga banget gue punya program ini gitu. Kamu gimana waktu momen pada saat itu ya, kita flashback? Momen pada saat itu udah itu di lokasi yang sama lagi syutingnya. Yes, benar. Itu kan jadi kita ngeliat dong. Ini lagi syuting apa nih? Temen lagi syuting sana. Syuting apa nih? Ini sama nih kayak JWB gitu kan. Episode juga. Azab kuburan gitu ya. Azab kuburan, mandiin jenazah segala macam. Untung gak ada yang kesurupan. Kayaknya ada yang kesurupan deh waktu itu. Ada ya? Tapi pendek. Ketawanya Jahat banget ya. laugh, ketawa setan doang. Emang enak gitu. Abis bikin sakit hati banget. Maksudnya nyatainnya itu kayak maaf ya, kampungan. Kita dibilang program yang kampungan gitu loh. Kayak sedih gitu kan. Gimana ya bertahan gitu kan JWB. Aduh gimana caranya JWB ini bertahan dibilang kampungan. Ujung-ujungnya ngikutin juga kan situ. Sentil nih. Nakal.
sampai sekarang juga grup masih ada Masih kan. ada, ya, Itu telkonya kan si terakhir tuh Handy. Jadi dia namain grup itu pemain JWB 2000 episode. Nggak tahu. Dia pengen aja 2000 episode dia bilang. Wih, doa nih, pada bilang gitu kan, wih doa nih, amin semuanya. Karena apa ya Mas, di JWB itu rata-rata menurut aku kayak semuanya memang mencari nafkah di situ. Jadi niat dan pastinya mereka semuanya untuk keluarganya. Kayak Pak Ustadz dia untuk keluarganya, dari yang nggak punya mobil sampai punya mobil. Itu dia seneng banget sih, dia bilang. Termasuk sih itu kan 2 tukang ojek itu kan beli iya. mobil juga tuh Bang Sukri Bang itu Jambul tuh. Bisma Jambul dia. Jadi gini teman-teman, Alkisah hampir semua pemain pasti itu selain dari Antv pasti dari saya dulu yang nge-approve. Nah, Bisma sama Emil itu 100% dari saya. Kenapa dari saya? Kenapa saya tahu dia? Karena dia dulu pernah ikut sama judul saya sebelumnya, itu di judul Kantini The Hijabers. Serial Ramadan waktu itu ya. Dia itu ekstras. Dia itu ekstras, memang ekstras banget itu, mereka berdua itu ekstras tukang ojek. Jadi kerja mereka cuman di tukang ojek, di pangkalan ojek waktu itu. Cuman nyablak gitu, tapi dari acting yang kayak begitu saya inget. Terus-terusan saya ingat mereka berdua itu. Jadi ketika waktu itu lagi ngedevelop si Jodoh Wasiat Bapak ini, saya pengen bikin karakter tukang ojek dan saya selalu ingat sama 2 orang itu. Makanya saya bilang sama castingnya, cari yang itu, gue nggak tahu namanya siapa, tapi episode ini lu lihat tuh, itu 2 orang itu tuh, yang jelek-jelek mukanya, tapi bagi saya jeleknya itu komikal. Kalau saya bilang mukanya tuh komikal 2 orang itu. Dan mereka tuh unik. cocok berdua. Akhirnya saya panggil, saya suruh itu dan mereka panggil, ya udah jadilah si Bisma sama si Emil. Dan ketika suatu hari dia bilang, Pak saya beli mobil dari JWB, itu saya senang banget. Si Bisma ya. Iya, jadi dia emang niat banget dan dia berkah. Saya dari yang bukan siapa-siapa Pak, dari ekstras, betul-betul ekstras, tiba-tiba jadi dapat peran dan orang tahu semua dia gitu loh. Betul. Dan dia ngetop saat itu gitu, dan dia kostumnya itu aja. Itu lucu banget. Kayak Upin Ipin. Dia berdua itu, Bisma sama Emil. Mungkin nanti kita akan panggil mereka berdua ke sini juga, kita akan ngobrol. Enak tuh Mas, bertiga kalian ngobrol. Asik banget tuh. Itu cikal bakalnya dia itu. Saya ingat dia. Paling seneng itu kalau misalnya kita lagi ngedrop nih, rating lagi ngedrop, share lagi parah, itu yang ngomandoin pasti Adli kan. Dia bilang, kita ini yuk jam 4 sore, kan kita tayangnya jam 7. Jam 4 sore atau enggak jam 5 maksimal, kita promo semua yuk di Instagram. Ya, kita serentak gitu kan, serentak semua kan. Pemain. Nanti aku juga dukung dari tim aku, katanya gitu. Karena tapi aktif sih, semua aktif, Adli. Bener, semuanya tuh aktif. Semua Adli itu emang dia ngomandoin. Pemain. Oh iya, dia leader pemain. Leader pemain dia. Bener-bener jadi semuanya juga ingin memperjuangkan program ini tuh. Aku seneng banget gitu kan. Semuanya gitu, nggak terkecuali semua pemain. Apalagi kayak Bang Emil tuh dia promonya kan suka, hai sobat JWB, hai sahabat JWB. Tapi jadi Instagramnya juga followersnya banyak ya? Banyak. Ngedukung banget sih itu. Oke, jadi itu seru banget. Ada lagi yang mau tanya? BTW, emang Ines pernah main di Genta Buana ya? Pernah. Tapi aku termasuk jarang-jarang di situ. Pemain cilik. Oh, alah. Angkatannya siapa tuh? Riri, Jihan, Shaina. Oh, Genta juga ya, berarti. Sidik tuh termasuk juga. Iya, Edward Sidik kan? Iya. Tapi sering? Apa lama nggak di Genta? Enggak sih, nggak lama, dan maksudnya jarang-jarang juga. Kalau yang lain kan rutin, aku tuh enggak. Biasanya jadi anak baik apa anak jahat? Aku jadi anak baik. Gitu, berarti. Jadi waktu itu ada syuting DMD juga, jadi nggak di Genta. Iya. Tapi ada darah Genta juga berarti ya? Ada. Di dalam dirimu ya. Kenapa ini banyak loh, ini ketawa? subscribernya Genta ini banyak nih. loh, Genta lover banyak banget. Iya ya, sekarang jadi up banget loh itu. Terakhir ketemu Renner aja tuh bahas Genta. Jadi waktu itu kita dimasakin di rumahnya Anet.
Kita bertigaan doang. Dimasakin siapa? Dimasakin Anet di rumahnya. Kita berdua disuruh datang, katanya, ayo menjelang Lebaran kita buka puasa bareng yuk. Emang kita bertiga tuh akrab kan. Kita punya panggilan emang bodat. Punya panggilan bodat. Pernah di PHP baru aja gue. Pernah di PHP Rainer nggak? Rainer Manopo? Oh tidak pernah, kalau dia sama saya bener-bener real. Nggak pernah PHP dia. Enggak. Karena kan dia suka PHP kemana-mana kan. Gitu, nggak nyangka ya Allah. Klarifikasi ya berarti ya. Ya Allah bodat, nggak nyangka. Enggak ya, dia nggak pernah PHP ini ya. Nggak pernah. Boro kalau dia mah, kita bertiga tiap jalan lagi mau syuting ke lokasi JWB, bertigaan video call, udah kayak orang bener. Lagi di jalan nih, lagi nyetir Dia semuanya. sempat lama juga kan di JB. Sempat Sampai lama. akhirnya Anak cedera juga. kakinya itu loh. Si Renner. Kakinya patah uratnya. Oh itu sering tuh kuledekin tuh. Iya, jadi mau akhirnya dia tendang harus nggak selesai. jadi. tenang nih. Kawan angkat tenang nih. Oke, gitu aja. Pesan-pesan buat JWB JWB lover. lover yang telah menyaksikan kamu dulu itu gimana? Say thanks. Yang pastinya mau berterima kasih sekali buat yang dulu sudah setia nonton Jodoh Wasit Bapak, apalagi yang udah sempet datang ke lokasi Waduh, itu rame rame-rame. banget dulu. Maaf kalau saya sempet nyuek-nyuekin tuh karena saya hamil lagi sensi, tapi saya nggak begitu kok. Kalau mau negor aja. Sampai sekarang juga masih banyak yang nge-DM, nge-mention kayak, ih kangen JWB deh kak, JWB udah habis ya. Masa ada yang nanya gitu. Sedih banget. Tapi bener-bener JWB ini jadi ya salah satunya jadi bikin aku ada trademarknya Ya. dengan Sista. Iyalah. Namanya unik ya soalnya Sista, ya, ya. Sista ya. Kalau Adam ya Adam Adam. gitu kan. Ini Sista, sister gitu kan. Itu nggak si Stagor ya? Jangan. Oke, itu dia. Kalau misalkan JWB ada lagi masih mau main nggak? Oh masih mau main dong, Masih ya? harus. Ya, semoga lah ya. Amin, Ada lagi amin. sequelnya Jodoh Wasit Bapak. Doakan juga semuanya supaya JWB ada kedua. Amin. Kalian bakalan lihat hantu-hantuan lagi, lihat saya kesurupan lagi. Oke, teman Airin dan teman Ferry, cukup sekian JWB Day hari ini bersama Sista alias Vanessa Ines. Kalian semua tahu dia dulu di depan layar seperti apa, dan inilah aslinya. Si Ines anak baik, saya selalu berhubungan baik dengan Ines, dengan mamanya juga selaku manajer. Jadi itu semoga kalian terhibur, yang baik diambil, yang jelek dibuang aja jauh-jauh. Semoga banyak manfaatnya dari tayangan hari ini. Itu aja dari kita, terima kasih dari saya dan dari Sama-sama. Ines. Terima kasih juga udah Terima kasih ngundang. semua sudah datang sama mamanya. Semoga sukses terus Amin. dimanapun kamu berada, sehat-sehat terus. Gitu aja teman dan teman Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah. Bye. And cut.